hukumnya fardu udah 4 besar udah ini. wajib Udah. Kalau enggak ya Sintayong out udah, nggak usah terlalu ada romansa berlebihan apa gimana sama Sintayong. Kita ngelihat ini permainan punya potensi nih. Pemain-pemain kita punya potensi bersaing di level dunia. Bahkan bukan Asia. Kalau dibilang itu karena menghukum pemain, menurut gue bahkan itu lebih masuk akal gitu. Lebih masuk akal dibanding yang bahkan Erick Thohir nargetin 2045 kita masuk 50 besar dunia. Indonesia Emas 2045 ternyata bukan cuma di bidang pertahanan, ekonomi, dan kecerdasan intelektual, tapi juga di bidang sepak bola. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Kembali lagi bersama duo kan kalau Coach Justin sama Panji Suryono offset duo, kita apa itu? Onside, corner nggak usah duo, kan tiangnya emang udah 2 kiri kanan deh. 4 sama punya lawan. Beda tim. Gawang 2. Kalau nggak biji keluar wasit ya 2. Jangan ini yang bikin viewers dikit ya, bercanda jorok. Itu kan pada banyak podcast. Kita bikinnya YouTube eksklusif. Iya. Kita mau bikin eksklusif sekarang. Udah bisa sebenarnya Ji ya? Bisa eksklusif. Cuman pertanyaan siapa yang mau langganan? Apalagi taruh harga 150.000 bulan ya. Nonton, makanya guys jangan lupa ditonton nih. Kita sekarang mau masuk ke pembahasan, ya kita ngulik-ngulik statement Pak Erik aja lah dulu. Ngulik-ngulik statement Pak Erik soal, ya sebelum kita masuk ke sini, kita udah pernah bahas juga sebenarnya soal target Erick Thohir ke Sintayong, dan berhasil sedikit dijawab lah sejauh ini dengan kemenangan lawan Arab. Berhasil. Target lolos, jadi bukan lolos Piala Dunia ya, masuk round 4 lah. Lolos round 4 atau lolos Piala Dunia kalau peringkat 1 atau 2. Targetnya Piala Dunia udah. Targetnya Piala Dunia. Kalau gue kasih target 2. Ntar dibilang netizen, lu siapa bang ngasih target? Ya, gue bayar pajak anjing, Sintayong makan dari gaji gue, salah. Makan dari pajak. Iya, makan. Gaji lu juga dipotong pajak kan? Iya. Bayar juga berarti. Anjing Sintayong, anjing gue kasih target lu. Goblok Sintayong. Galak bener sama Sintayong. STY out. Orang menang lah Arab. Emang kenapa sih gue udah capek anjing mau main kayak gitu. Lah bagus kemarin non Arab Ji. Ya deg-degan. Iya, ya masa harus off game itu. Harus 4-0 Ji babak 1. Mau 200-0. Ya kalau menit 10 ngejebolin 1, 20 ngejebolin 2, 30 ngejebolin 3, 40 ngejebolin 4. Pas. Pertandingan selesai 9-0 ya. Iya. Kalau yang kata lawan Qatar sampai 100 menit, nah berarti 10-0 kita menang. Oke. Nah, itu mah curang-curang, Qatar, Bahrain. Negara curang ya. Culas. Tapi kenapa ya pada begitu ya? Ya pengen masuk Piala Dunia, J. Iya. Nah, Qatar udah. Karena tuan rumah. Ya, emang kenapa? Kan dia masuk juga kan. Masa pemain terbaik Asia si Akram Afif dari Qatar ya? Kocak anjing. Pemain terbaik Asia anjing. Gak jelas. Negara lucu anjing. Udah tau lebih layak Marcelino anjing. Ya gue sama Tomiyasu juga ngomongin Tomiyasu ini. Mitoma ada. Iya sih, ada banyak Doan, Ritsu Doan, terus Morita. Si Son aja baru Son aja juga masih terhitung oke lah. Ya di Asia masih jago dia. Iya. Gue nggak ngerti. Cuma nggak apa-apa lah biar seneng. Biar seneng ya. Nggak masuk Piala Dunia kan dia? Nggak bakal. Nggak. Kita mau main. Soal target Erick Thohir dong, karena gue berpendapat ini dulu ya yang lolos 4 besar gitu. Ya. Karena gue berpendapat kalau Erick Thohir reaktif itu jadi masuk akal ngelihat upaya yang udah dilakuin sama federasi.
Karena federasi udah, ya lihat aja dari kualifikasi ronde 1, ronde 2 itu pemain kan nambah terus dong. Iya. Setiap ronde nambah dan puncaknya di ronde 3 so far ini udah ada penambahan berapa banyak pemain gitu. Banyak banget. Mulai dari Martin Paes, terus Verdong, terus Hilgers gitu, Kevin Dix dan akan Ole gitu. Jadi menurut gua agak masuk akal kalau bukan agak sih, sangat masuk akal kalau kemudian Erick Thohir demanding akan target lah setidaknya yang 4 besar lah biar kita lanjut ke fase berikutnya. Karena tapi di sisi lain ada juga yang bilang kalau ya udah sih Pak, nikmatin aja lah. Terlalu muluk-muluk banget gitu. Lu gimana dong lihatnya? Ya kalau di posisi Erick Thohir ya menurut gua nggak bisa nikmatin aja lah. Dia kan penanggung jawab dari di atas penanggung jawab gitu kan. Dia yang bertanggung jawab akan semua lini sepak bola gitu. Mulai dari ya kalau kita ambil jauh dari mulai dia bikin Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1 dibenerin juga kok sama dia semuanya. Timnas Putri pelan-pelan tapi ya dia baru ngejabat berapa tahun. Belum setahun. Iya nggak bisa langsung darderdor juga, sabar. Tapi buktinya kan Erick Thohir ngasih target. Lagi hampir aja. Erick Thohir ngasih target 4 besar dan ketika itu mulai menjauh dari target dia udah mulai nyap-nyap juga kan. Udah mulai warning lah ya. Ngasih warning ke Sintayong, ngasih warning ke bahkan pemain masuk ruang ganti dan lain-lain. Dan menurut gua sebagai ketua federasi ya memang itu yang harus dilakukan gitu. Dan menurut gua dengan kapasitas pemain yang ada 4 besar itu cuma untuk bare minimum aja. Bare minimum. Bare minimumnya 4 besar. Oh. Bukan target ya, 4 besar minimal udah itu. Karena kalau kita ngomong dengan kualitas pemain yang ada, 2 besar juga kita sah-sah aja gitu. Possible lah. Sama namanya sepak bola mah nggak ada yang nggak mungkin gitu. Dan menurut gua sih hukumnya fardu udah 4 besar udah ini. Wajib udah. Kalau enggak ya Sintayong out udah, nggak usah terlalu ada romansa berlebihan apa gimana sama Sintayong. Karena gue juga percaya langkah sejauh ini karena ada lagi dan lagi masuknya pemain-pemain baru sih menurut sangat ya. Kan. Ya gue lihat aja siapa yang bisa gantiin peran Verdong di timnas, siapa yang bisa. Iya, gantiin gantiin si Ivar bahkan. Susah juga nyari penggantinya. Karena semenjak masuk pemain-pemain itu nggak pernah tergantikan. Martin Paes. Nggak pernah tergantikan. Fernando jadi nggak pernah main. Nggak dipanggil bahkan kemarin. Iya. Walaupun cedera ya. Ya itulah maksud gue jadi possible ketika Pak Erick Thohir itu nagih ibaratnya. Nagih atau secara tiba-tiba naruh target lah gitu. Karena kan di awal pemberitaan itu bilang kalau nggak ada target lolos Piala Dunia atau lolos 4 besar. Kita cuma nargetin 100 besar masuk. Ranking lah. Masuk ranking 100 besar dunia lah. Ya caranya dengan masuk Piala Dunia. Salah satunya. Gitu kan. Dan cara possible terbesar. Iya, naiknya pasti drastis. Tapi gue pikir emang cerdik juga dengan naruh target gitu. Karena gini, gue ngelihatnya lu naruh target besar itu berarti 100 lolos target 100 besar itu target yang wow gitu, target yang benar-benar gede. Cara menggapainya gimana gitu ya? Salah satunya lu lewat Piala Dunia atau lu masuk sampai 4 besar, ngasih perlawanan sengit atau gimana pun. Iya, jadi ibaratnya apa ya? Kalau lu masuk 100 besar udah pasti lolos Piala Dunia ibaratnya gitu. Kalau lu kalau lu tampil di Piala Dunia juga udah pasti 100 besar. Ibaratnya permainan bahasa aja ya. Dan lagi pula menurut gua secara nggak langsung masyarakat itu udah menilai gitu loh. Masyarakat juga nggak bodoh ketika masyarakat melihat ini kapasitasnya memang belum layak, belum bisa, belum sanggup. Masyarakat juga nggak akan koar-koar, nggak akan ngebacot lah minta sekuat ini gitu, minta sengotot ini, support segila ini untuk kita main di Piala Dunia. Masyarakat penonton bola, kita negara gila bola lah, udahlah. Kita ngelihat ini permainan punya potensi nih, pemain-pemain kita punya potensi bersaing di level dunia. Bahkan bukan Asia. Kenapa nggak kita maksimalin gitu loh. Dan ketika kemarin kalah bahkan lawan China gitu, lawan Jepang, lawan Jepang oke lah, calculated lah. Lawan Cina, kenapa masyarakat semarah itu? Karena masyarakat merasa, orang-orang penonton bola itu merasa kita bisa menang gitu loh. Kecuali kita udah main abis-abisan, kita udah main total dan kalah, nggak akan separah itu. Kemarin tuh
masyarakat kita, penonton kita merasa kita bisa menang, kita sanggup ini, tapi kesalahan di taktikal, kesalahan di pemilihan pemain dan lain-lain membuat kita kalah. Sebenarnya kita nggak bisa menang, sangat mungkin sangat gitu. amat mungkin. Jadi menurut gua kalau Erick Thohir marah juga kemarin sebelum lawan Arab karena menjauh dari 4 besar ya wajar banget. Wajar sangat wajar. Iya, terakhir siapa yang nggak panik dong? Semua panik, kita juga. Waduh, gimana nih ketika lawan Arab menang naik ke peringkat 3 semua tenang lagi kan? Iya. Dan sangat mungkin pecutan itu datang dari statement Pak Erick Thohir gitu. Makanya kita bisa tampil segitunya lawan Arab. Oh, gitu pasti kan? Dong yang dia bilang dia mau mundur segala macam ya. Berapa banyak yang utang budi sama Erick Thohir kasar gitu lah. Berapa banyak yang sangat percaya berharap sama Erick Thohir. Jadi ya menurut gua sih langkahnya udah tepat, tinggal masalah waktu aja. Tinggal masalah waktu kan. Dan balik lagi soal itu tuh, soal yang tempo hari gue bilang isu ketika lawan Cina kenapa pemain di banyak rotasi. Itu ditanyain juga ke asisten Coach Nova, Nova di podcastnya Liputan 6 Sport. Itu saya nanya dan Novarianto bilang karena saya ada di dalam saya dapat memastikan itu tidak benar gitu katanya. Ya jadi katanya Coach Nova isu itu nggak benar gitu. Cuman yang gua agak skeptis kenapa dia nggak menjelaskan latar belakang pemilihan pemain startingnya gitu. Apa sih alasan sebenarnya kalau memang bukan karena konflik terus apa gitu? Karena nyari poin kita gitu. Ya, itu menurut gua ya balik lagi untuk ngebongkar alasan pelatih memang itu nggak umum di sepak bola dunia pun nggak umum. Kalau pelatih ditanya kenapa lu mainin si A, kenapa lu nggak main si B, pasti pelatih bilang ya lu aja yang ngelatih atau kan gue pelatihnya, gue percaya sama pemain gue, pasti jawabannya template itulah. Dan menurut gue semua boleh aja, sah aja pelatih mainin siapapun boleh-boleh sah aja, boleh-boleh aja. Tapi kan masyarakat juga melihat kapasitas pemain yang dimainin, kebutuhan pemain kita dengan pertandingan itu apa, pendekatannya apa. Iya, gitu kita kan perlu poin, kita perlu menang. Dan kalau dibilang itu karena menghukum pemain, menurut gue bahkan itu lebih masuk akal gitu. Lebih masuk akal dibanding yang ya cuman itu mengelak tidak gitu. Fair aja gitu pemainnya. Maksud gue pemain nggak suci juga gitu loh. Wajar dia buat salah, wajar. Iya, wajar dia protes, dia stres juga, apa dia kalah dia seri lawan Bahrain apalagi tekanan mental wajar aja menurut gua. Dan pelatih ngebuka itu nggak masalah, tapi ketika pelatih memaksa ini untuk tetap internal juga nggak masalah gitu. Yang penting kan sabotase. Enggak lah anjing. Stay out. Goblok anjing. Penonton disuruh nonton malah komen bae anjing. Jadi ya nggak masalah lah ya. Nggak masalah, kan dijawab juga Mas Teh. Akhirnya nurunin pemain yang kita mau, dikombinasikan dengan taktik dan pemain pilihan dia juga dan berhasil. Bisa gitu. Bisa akhirnya. Jadi tapi itu kayak seakan kenapa nggak kemarin Cina gini juga gitu tadi gitu. Cuman ya apapun. Pasti ada pertimbangan lah. Pelatih pasti 9 tuh poinnya harusnya. Kalau menang peringkat 2. Nggak begitu, Ji. Sabotase anjing. Nggak. STM out kata gua. Gak begitu cara sepak bola berjalan, Ji. Kagak. Harusnya 9 poin doh. Ini peringkat 2. Harapan itu belum tentu kalau kita menang lawan Cina, kita menang lawan Arab. Ya pasti menang. Kayak begitu. Aduh, gimana sih? Tapi yang terbaru dan terhangat nih baru artikelnya tayang hari ini gue lihat. Di CNN, di bola.com dan lain sebagainya banyak. Bahkan Erick Thohir nargetin 2045 kita masuk 50 besar dunia dan 15 besar di Asia. Realistis gak? Sangat realistis. Sangat realistis. Serius lu? Sangat realistis. Menurut gua ketika lu memulai sesuatu yang susah itu kan langkah pertamanya. Iya. Ketika kita udah main di Piala Dunia, menurut gua jalannya akan terbuka lebar. Kenapa? Pasti ada penjelasannya dong. Gak bisa main. Ya kan kita udah main di Piala Dunia. Gak ada. Menurut gua ada argumen yang menguatkan itu di mana ketika kita main di Piala Dunia, seluruh dunia liga-liga top Eropa ngelirik pemain kita. Pemain kita akan lebih banyak upload. Pemain kita akan lebih banyak dipakai di klub luar. Pemain kita akan lebih banyak di secara regulasi juga bisa. Secara regulasi lebih dimudahkan. Terus pemain kita akan lebih banyak pemain muda kita akan lebih banyak dilirik sama scouting Eropa. Dan secara nggak langsung, percaya atau nggak, itu akan memudahkan generasi-generasi selanjutnya untuk berlaga di liga-liga top Eropa. Ketika kita kayak gini,
kayak mimpi ngelihat pemain kita yang main di Liga Inggris gitu. Main di Liga Spanyol, main di Liga Italia, mungkin jaya aja sekarang kan. Tapi ketika kita udah main di Piala Dunia, apalagi syukur-syukur ada 1-2 pemain yang benar-benar menonjol gitu perform, ya jangan kaget ketika dia dilirik klub-klub besar dan hal-hal kayak gitu akan memudahkan menurut gua. Akan memudahkan. Itu pertama, dan kedua dari segi mentalitas. Mental kita udah mental. Kita main di AFC misal, kita datang udah dengan kepala tegak gitu, udah dengan dada busuk. Gua pemain main di Piala Dunia nih, gua kualitas gue udah World Cup gitu. Seperti yang Jepang rasakan sekarang. Seperti yang Jepang merasa dia sangat dominasi di Asia karena ya level gue udah dunia. Dan itu juga akan terjadi sama kita. Masuk akal sih kalau ngeliat. Cuman yang jadi masalah gini deh. Kalau memang di target 2045. Ya soal siapa ketua umum selanjutnya itu ya udahlah. Karena sekarang pada praktiknya bisa aja lu tinggal taruh tangan kanan yang maju siapa itu bisa diatur. Sangat cuman mungkin lah. Yang nggak bisa dihianati itu kan regenerasi pemain tuh. Karena sekarang terkesannya instan nih. Ya, memang. Bukan, ya gua halus ini. Terkesannya instan gitu. Cuman untuk 2045 kan nggak mungkin semua yang ada di lapangan ini masih main tuh. Lah, kalau gua balik, kalau kita main di Piala Dunia, bukannya lebih banyak pemain yang punya darah Indonesia tertarik untuk dinaturalisasi? Apakah akan terus ada? Akan terus ada selama peradaban kita dari Belanda. Tapi beranak pinak batasnya di kakek nenek tuh doh. Kalau siapa tahu anaknya Jordi Amat gitu ya. Nih batasnya di kakek nenek. Misal cucunya siapa bek Belanda, Van Bronckhorst. Pemain tengahnya, bek kanan ya? Pemain tengah itu. Siapa? Van Bommel, apa? Van Bommel terus siapa legendnya? Van Bronckhorst misalnya punya anak, kan bisa jadi tertarik kan? Iya sih. Atau banyak lah, pasti banyak. Dan yang pemain-pemain usia 23 gitu yang Nenggolan ya? Yang model-model pemain-pemain kayak gitu, anak-anak keturunan kalau kakek nenek yang punya darah Indonesia mah pasti banyak gitu maksud gua. Akan selalu ada. Kayak misal si J udah jadi kakek, itu kan masih bisa kakek J kan punya darah Indonesia gitu. Atau anaknya. Anak kan si J udah warga negara Indonesia. Itu kan ya maksud gua. Akan terus ada. Itu balik lagi itu untuk naturalisasi, tapi untuk lokal regenerasi pembinaan usia muda balik ketika lu masuk Piala Dunia, ketika kita masuk Piala Dunia, scouting akan lebih banyak datang ke sini kan. Dan akan lebih banyak melirik bakat-bakat muda yang ada di sini pasti gitu. Jadi untuk memulai langkah awal itu menurut gue yang berat ya masuk Piala Dunianya. Tapi ketika kita udah di Piala Dunia, semua akan ngikutin. Semua akan membaik menurut. Selama ada di tangan yang tepat ya. Tapi iya gue ngelihatnya ambisius banget karena gue nggak ngerasa juga udah ada langkah konkret terkait dengan ya soal liga. Oke lah mungkin dengan regulasi penggunaan VAR dan ketegasan itu kan part of meningkatkan kualitas ya. Cuman soal regenerasi ini loh maksud gue yang jadi perhatian gimana gitu. Kita tuh menurut gue kita tuh nggak pernah kekurangan bakat pemain-pemain hebat, tapi kekurangan bakat. Yang bermasalah adalah ketika lu di usia-usia remaja bakatnya mati gitu loh. Bakatnya selesai karena nggak dibina dengan baik, nggak dikasih gizi dengan baik, nggak dikasih pemahaman sepak bola dengan baik, nggak dikasih taktikal dengan baik. Dan ketika scouting datang, ketika standar minimum kita gini, ketika kita masuk Piala Dunia, standar kita udah naik tuh. Iya. 2030 target Piala Dunia dong, pasti nggak mungkin target turun kan. Target, dan itu akan terus tuh motivasi pemain yang tadinya anak-anak kecil pengen main di Persija, pengen main di Persib, pengen main di Persebaya, itu udah mulai berubah. Pengen main Piala Dunia. Itu akan pasti itu akan meningkat kualitas secara nggak langsung. Brand-brand media-media akan lebih fokus menyorot sepak bola karena ini menjadi suntikan jualan utama negara kita juga gitu jadi. Dan menurut gue sih ketika kita main di Piala Dunia semua akan membaik lah. Gue yakin. Karena secara exposure media sekarang aja udah gila. Udah gila apalagi kita main di Piala Dunia, udah ngaco. Itu gue udah kebayang tuh thumbnail clickbait tuh media-media luar negeri. Iya. Negara dengan ranking di luar 100 besar yang berhasil lolos Piala Dunia. Wah, itu udah. Negara tetangga aja sih. Negara luar. Dunia Ji sekarang. 4-3-3 tuh yang punya Belanda. Emang 4-3-3 yang punya? Iya. Karena Belanda aja itu.
Enggak, tapi yang kayak kemarin itu di like sama Erling Haaland postingan Marcelino megang balon d'Or. sama Richarlison. Iya, Beneran. Beneran di like Richarlison. Emang iya? Iya. Erling Haaland anjing. Ah yang nggak menang belum dia orang yang like. Oh, Tapi kan itu berarti kayak yang kemarin apa koreo kita yang Godzilla sama Gundala itu viral dunia. Dortmund ya Kayak Dortmund gitu, iya. Kayak Lech Poznan gitu-gitu. Karena unik gitu, negara biasanya itu kan dilakuin sama klub. Iya. Ini negara kita dilakuin sama negara. bikin giant flag, kita bikin ini. Nah, dan orang tuh heran Ji, banyak negara besar supporter itu nggak gila. Iya. Tapi kira negara sekecil Kita tuh udah terkenal ranking sekecil kita, sebuncit kita. Iya, udah gitu doang, minum bir. Kita kalau main di Piala Dunia lu jangan kaget ada giant flag tiba-tiba berdiri. Iya. Jangan kaget kalau penutupan opening Piala Dunia yang nyanyi Yura Yunita, jangan kaget. JKT. Wajar itu, orang Indonesia semua yang nonton. Dunia tuh udah tahu kita gila bola tuh udah tahu. Udah tahu. Tinggal bolanya aja dibenerin mainnya gitu. Benerin bolanya gila. Tapi lolos kita 2030 ya Piala Dunia. 2026 lah. Ngapain 2030? Tapi kalau skema terbaik nih ya. Skema Ponzi. Ini skema terbaik nih. Australia kalah sama kita, sisanya cuman kalah sama Jepang. Wah itu top. Kita peringkat 2 aja kalau kayak gitu. Pasti. Lolos Piala Dunia anjing. Enggak, kita menang semua sisa pertandingan. Jepang Ki. Wih lo. Jepang mah sepele kan. Justru Jepang udah berhasil kita kalahin 1945. Ya. Ya itu kita juga kalah sama Jepang aja, tapi di segi yang lebih gede. Ya tapi menurut gue sih justru potensi kita menang lawan Jepang nanti jauh lebih besar daripada game pertama karena Jepang udah pasti lolos. Nyantai. Ketika kita lawan Jepang di pertandingan terakhir kualifikasi, Jepang tuh udah pasti lolos. Udah nyantai kan? Udah nyantai. Iya. Jadi potensi kita bisa lebih yang kan liga mahasiswanya, semoga pemain liga mahasiswanya. Yang pasti nggak sekencang kemarin. Ya 2-0 lah ya. Kita 2. Amin ya Allah. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu bahas-bahas. Kita kupas tadi statement apa Erick Thohir. Cuman apapun itu kita percaya dan kita selalu mendukung semua demi kebaikan sepak bola Indonesia. Kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.